saya ajakkan kepada Bapak Ibu untuk sama-sama membuka di dalam Markus 16. Dengar tadi nasihat saya, dengar kesaksian saya, ya, haleluya. Markus 16. Markus 15 ayatnya yang ke-30, Markus 14 ayatnya yang ke-32, Markus 14 ayatnya yang ke-32. Ya, semua sudah dapat? Kita baca 32 sampai dengan 42, 10 ayat. Ya. Sebenarnya saya berpikir-pikir, Tuhan, Pak, hari ini saya memberikan kepada anak-anak saya yang menyampaikan, saya mau duduk manis. Tapi kalau Tuhan izinkan saya harus berbicara dan itu bisa menjadi berkat kepada jemaat, Tuhan kasih kepada saya ayat-ayat ini. Ternyata ayat-ayat ini yang Tuhan kasihkan sama saya. Dan saya jadi berkat dalam hidup saya karena saya praktekkan firman Tuhan ini. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jemaat 37 sama-sama. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam lagi? Kita akan ulangi. Ya, Roh Kudus ingatkan saya. Suruh jemaat baca semua. Suruh jemaat baca semua. Roh Kudus ingatkan. Ayo kita ulang. Ya. 1, 2, 3. Setelah itu dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Terus berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayo terus jemaat. Lalu ia pergi lagi dan mengucap doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Ayo jemaat 1, 2, 3. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar sekarang tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa memberikan contoh. Memberikan teladan. Agar supaya kita pengikut-pengikutnya melihat contoh, teladan daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melakukan ini. Agar supaya jemaat-jemaat atau pengikut-pengikut Tuhan. Murid-muridnya pada waktu itu bisa melihat. Inilah Tuhan Yesus. Ya, dia berdoa di Getsemani. Tapi sebelum dia berdoa di Getsemani kita tahu dulu.
Untuk apa dia pergi ke Getsemani? Berdoa. Kita tahu ya, pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali mujizat-mujizat yang dia perbuatkan. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang dia ajarkan. Sehingga pengikut-pengikutnya, orang timur sana bilang tahedek-hedek. Heran-heran, kok orang ini kok begitu hebat? Kok punya kuasa, mujizat terjadi. Apa yang dia perbuat? Pelayanan demi pelayanan demi pelayanan. Disitulah kita melihat banyak orang tidak suka kepada dia. Ya, karena pada waktu itu ada raja-raja ya yang menguasai daerah ini, daerah ini. Tetapi waktu Tuhan Yesus masuk, dia bukan sebagai raja. Dia sebagai juru selamat. Segala-galanya raja di atas segala raja. Timbullah iri hati, timbullah kebencian, dan lain-lain. Mereka berusaha supaya menangkap dia. Sekali lagi, berusaha menangkap dia, berusaha menyiksa dia, berusaha melakukan yang tidak baik, tidak senonoh. Semana persis manusia. Tapi Tuhan Yesus jalan terus. Dan akhirnya Tuhan Yesus itu tahu bahwa saatnya dia akan ditangkap. Tahu Tuhan Yesus. Tidak lama pelayanan Tuhan Yesus, 3,5 tahun saja. Tapi sudah sampai di pertengahan. Tuhan Yesus tahu dia akan ditangkap. Tapi sebelum ditangkap, dia berbicara kepada murid-muridnya. Waktu dia berbicara kepada murid-murid, nanti akan terjadi kegoncangan. Ya, gembala-gembala, domba-domba akan di bumi hanguskan semua. Ya, Tuhan Yesus sendiri akan mengalami seperti ini. Petrus bilang, saya tidak akan takut. Siapa yang berani ganggu kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, saya di depan. Tapi Tuhan Yesus hanya ngomong kepada murid-muridnya. Dan juga kepada Petrus. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal. Benar. Pada waktu itu sebelum dia ditangkap, Tuhan Yesus ajak murid-murid semua makan bersama-sama. Ya, disitulah yang terjadi memperingati tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus. Dan sesudah selesai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus pergi ke Getsemani. Getsemani kita tahu tempat yaitu rumah doa. Kita tahu ya, sudah cukup lama kita tidak pergi lagi ke bukit doa Getsemani untuk berdoa di sana. Ya, tetapi tidak apa-apa. Kalau Tuhan izinkan kapan kita pergi, kita pergi. Tapi karena Tuhan belum izinkan, ya sudah. Nah, kita melihat dia pergi ke Getsemani. Di Israel sana. Ya, ada bukit doa Getsemani, ada Getsemani. Taman Getsemani. Saya sudah 2 kali pergi ke situ. Di situ banyak pohon-pohon zaitun yang ada. Ya, di situ. Nah, Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Tentu murid-murid yang dekat sama dia siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Tuhan Yesus jalan kemana? 3 ini terus berada. Ya, karena mungkin cocok ngomong, cocok pendapat, dan lain-lain. Cuma ada cocok satu, tidak suka berdoa. Sehingga Tuhan Yesus tegur kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampailah di Getsemani. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama apa? Getsemani. Bukit doa Getsemani di Ungaran. Masih ingat ya, jemaat-jemaat ya. Sampailah di Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Karena apa? Tuhan Yesus pergi ke Getsemani, sampai di bukit doa Getsemani dan berdoa. Untuk apa? Karena Tuhan Yesus tahu dia punya masalah yang begitu besar. Dia punya masalah yang begitu besar. Masalahnya apa? Dia akan dibunuh. Ya. Di luar itu sudah tunggu sama dia.
Dia akan dibunuh. Berarti permasalahan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus bukan permasalahan makan, minum, pakai. Tidak. Permasalahan yang Tuhan Yesus hadapi, dia akan dibunuh. Dan dia tahu akan disalibkan, dia tahu. Dan dia bisa membayangkan betapa sakitnya, betapa beratnya beban ini. Tapi kita belajar daripada Tuhan Yesus. Kita belajar. Dia memberikan contoh, dia berikan teladan. Dia punya masalah yang begitu berat. Dia tidak lari kepada manusia. Dia tidak pakai kekuatan sendiri. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Datang kepada Bapa di surga. Apakah dia tidak bisa dengan kekuatan sendiri? Kita ingat pada waktu itu telinganya Malkus, kalau saya tidak salah, dipotong. Ya, dia tinggal ambil telinga yang sudah tercopot di sini, terlepas, sudah tidak melekat lagi, diambil, dia tinggal pasang tok, tersambung kembali. Kuasanya yang begitu luar biasa. Dan kita lihat Tuhan Yesus punya kuasa, orang mati dia bangkitkan. Orang yang sudah penyakit pendarahan sekian belas tahun, hanya pegang jumbainya saja terjadi kesembuhan. Berarti Tuhan Yesus bukan tidak sanggup melawan dengan kurucu-kurucu yang ada di depan. Tapi di sini Tuhan Yesus tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan manusianya, pengikut-pengikutnya. Tetapi dia datang kepada Bapa di surga. Dia katakan di situ, kata Yesus kepada murid-murid, duduklah di sini sementara aku berdoa. Berdoa itu artinya apa? Hubungan dengan Tuhan. Bahkan menyerahkan semua persoalan masalah ini kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat. Kita kalau susah, kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, jangan kita datang kepada manusia. Jangan mengandalkan kekuatan. Tuhan bilang terkutuk. Tapi Tuhan bilang datang kepada Bapa di surga. Berdoa meminta kepada Dia pertolongan. Karena hanya satu-satu saja yang bisa menolong kita. Jadi benar, Tuhan Yesus ini dia punya kemampuan, bukan bilang tidak bisa, sanggup untuk menghadapi yang ada di depan ini. Tapi kita melihat dia tetap mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan kita berpikir, Pak ini ayat sudah kita hafal. Tidak. Coba taruh di dalam hati. Mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan begitu. Bukan orang-orang lain yang mengajarkan. Tetapi Tuhan Yesus yang ajarkan melalui firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ambil contoh, ambil teladan. Mengandalkan Tuhan. Dia bilang, kamu duduk di sini, aku mau berdoa. Dan pada waktu itu dia berdoa, dikatakan di dalam ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Siapa yang tidak takut? Kita tahu ceritanya. Ya, sebelum dia dibawa kenaikan disalib, dia dipukul, dihajar habis-habisan. Sampai dagingnya terlepas. Pakai kail pukul, ditarik lagi. Betapa sakit. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu dia Tuhan, dia sudah tidak ada masalah. Tapi waktu itu dia masih seperti kita, 100% manusia. Masih bisa sakit perut. Masih bisa lapar dan lain-lain. Masih 100%. Tapi yang dikatakan Tuhan, sewaktu dia mati, hari ketiga dia bangkit. Nah disitulah Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia sangat takut. Kadang kita juga
Coba renungkan. Ada masalah ke depan, sangat takut. Sangat takut. Saya teringat dulu waktu saya punya masalah. Saya sudah dibikin surat panggilan. Saya pernah saksi kepada Bapak Ibu. Karena waktu saya dalam keadaan susah betul-betul. Utang di sini, utang di sana, belum bisa diselesaikan. Orang lapor kepada saya di polisi. Dan polisi sudah buatkan surat. Ya, panggilan 3 hari, tanggal sekian harus datang. Takut saya. Semalam-malam tidak bisa tidur. Waduh, ini gimana, ini gimana. Tunggu 3 hari itu panggilan, itu lama sekali. Maka itu dia kasih keluar hari ini surat panggilan, besok saya datang, saya lapor duluan. Pak, ini saya. Supaya menunjukkan satu etiket yang baik. Tapi kalau saya tunggu 3 hari itu, waduh begitu lama, takut. Ya apa ya, ya apa ya. Sama Tuhan Yesus juga takut. Nah justru itu kalau kita takut, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita takut, gentar hatinya, kita jangan datang kepada manusia, datang kepada Tuhan. Maka itu saya senantiasa sebagai gembala, saya berikan kepada jemaat, kalian harus ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang erat. Seperti pokok dan carang, tidak ada putus-putusnya. Supaya kalian waktu menghadapi masalah, kalian bisa enteng, berpikirnya lebih baik. Tapi kalau kalian tidak ada hubungan baik dengan Tuhan, ibadahnya saja datang terlambat, malah 1 bulan 1 kali kalau ingat. Mana bisa Tuhan ada di dalam hidup kita? Gereja adakan ibadah-ibadah, ada Zoom, tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya jemaat itu dikuatkan dengan firman. Tapi bagaimana jemaat? Mau apa tidak? Kita melihat Tuhan Yesus saja takut, gentar hatinya. Karena harus menghadapi. Tapi kalau Tuhan Yesus waktu itu masih 100% manusia. Tapi kita tahu karena justru dia takut, gentar hatinya. Dia datang kepada Bapa di surga. Yang punya kuasa. Langit dan bumi serta isinya. Dia datang kepada dia. Jemaat Tuhan. Inilah yang Tuhan taruh kepada saya. Punya masalah. Bukan lari mengandalkan kekuatan. Punya masalah. Bukan lari mengandalkan manusia. Tapi punya masalah. Kita datang kepada Tuhan. Cara berpikir itu dulu. Cara berpikir itu dulu. Ingat tentang jangan kamu khawatir tentang apapun. Makan, minum, pakai. Beberapa minggu yang lalu Tuhan taruhkan begitu kan? Ya. Jangan khawatir. Tetapi kalau kerohanian kita tidak bagus. Kita boleh ngomong jangan khawatir. Tapi kita berkata, sudah mikirkan memang. Bagaimana ini, besok bagaimana, lusa bagaimana, lain lusa bagaimana, 1 minggu bagaimana, 1 bulan bagaimana. Tapi kalau kita punya rohani sudah tumbuh bagus, ada hubungan baik dengan Tuhan lain. Bapak Daniel, dia sakit. Saya datang sama dia di Keramanjangan. Saya tinggal bertanya, kakinya udah ada goyang, tangan udah ada goyang. Itu pertama. Bagaimana Pak Daniel? Saya hanya tanya sama dia. Hatimu bagaimana dulu? Hatimu bagaimana? Tidak apa-apa Pak. Damai-damai saja. Rasa beban, rasanya sumpek, rasa stres. Tidak ada Pak beban. Dan tenang-tenang saja. Oh bagus. Berarti rohanimu bagus. Karena ada hubungan baik. Itu fungsinya, kuncinya. Loh, kakimu ini tidak bisa goyang, tanganmu tidak bisa goyang. Pokoknya hati saya. Karena apa? Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup dia. Itu kita dapati bila mana pokok dan carang itu melekat. Itu kita dapati karena kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Yang untung siapa? Untung saya? Tidak. Yang untung kan Pak Daniel.
Ini kan hanya saksi. Masa untung saya? Masa untungnya Ibu Ivon? Masa untungnya ibunya? Untungnya Pak Daniel, dia tenang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kalau bisa dekat sama Tuhan, ada hubungan baik dengan Tuhan, itu anugerah, itu kasih karunia. Tapi kalau kita ini hanya datang kepada Tuhan, hanya supaya mencari kekayaan dan lain-lain. Seperti apa yang tadi saya saksi, inilah saya seperti itu. Tapi untung, pada waktu terjadi musibah yang kedua kali, Tuhan izinkan saya dipermalukan. Saya sadar. Saya datang kembali, bisa mau datang kembali sama Tuhan. Biasanya orang macam begitu udah lari. Sudah tidak mau lagi, binasa. Tapi saya masih bisa datang kembali kepada Tuhan. Saya sudah tinggalkan Tuhan waktu saya diberkati dulu. Sudah tinggalkan. Karena tujuannya dunia. Maka itu pagi hari ini. Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Dia punya masalah yang begitu berat. Dia datang kepada Bapa di surga. Takut, gentar. Dia datang kepada Bapa di surga. Saya cerita kepada Bapak Ibu. Saya tidak boleh malu. Apa yang mau malu? Saya dipanggil sama Tuhan. Dari nol habis. Miskin, kin. Sampai baju ini di belakang. Robek. Sandal ini mau beli. Sudah tidak bisa. Sampai mau pergi di Praban. Ya. Sampai seperti demikian rupa. Susah. Tapi Tuhan bisa bawa. Tapi punya masalah juga. Bukan tidak punya masalah. Saya berbicara kepada Bapak Ibu. Gereja ini akan dibangun belakang ini. Semua. Atap-atap akan dibangun semua. Dan kami berusaha tidak berutang. Kami berusaha tidak berutang. Karena pada waktu itu saya ada pegang dana. Jadi saya bisa berbicara, kami berusaha tidak berutang. Karena waktu itu saya ada pegang dana. Kenapa saya bisa pegang dana? Satu kali pagi, waktu saya berdoa, Tuhan bilang, kau buka rekening. Ya, depositokan uang, simpankan uang. Saya bilang, uang dari mana Tuhan? Dari mana? Uang dari mana? Tetapi Tuhan suruh sama saya. Dan pagi juga jam 4 pagi saya telepon sama Andre. Andre, Tuhan katakan kepada Papa, saat ini harus simpan uang. Saya tidak tahu apa maksudnya. Ya, Andre bilang, tidak bisa Papa, ini uang mutar. Tidak bisa uang itu diendapkan. Ya sudah, oke. Saya ambil keputusan. Saya tidak punya rekening. Saya ambil keputusan, saya buka rekening. Saya tidak punya rekening, saya tidak punya ATM. Ya, tapi saya pergi karena Tuhan suruh sama saya buka rekening. Saya buka rekening, tapi uang dari mana? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi waktu itu Tuhan suruh sama saya buka rekening. Tuhan lipatkan terus uang. Terus lipatkan uang. Terus lipat. Saya tidak kaget dengan uang itu. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan, bayar. Apa yang menjadi kebutuhan, bayar. Apa yang menjadi kebutuhan, bayar. Dana ready terus. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu bangun ini belakang, kan ada dana. Saya bilang tidak berutang. Ya. Tapi waktu kerja, utang. Dana habis. Sudah kadung. Bagaimana? Ya terpaksa. Selesaikan dulu nanti kita atur. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu sudah selesai semua, saya melihat ini membengkak. Membengkak Bapak Ibu. Gimana? Ya, membengkak ini. Cukup banyak membengkak. Tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya berharap sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap hari Sabtu beberapa minggu ini. Saya punya tanggung jawab ya untuk membayar dari paving, membayar dari bahan-bahan yang lain. Tapi dana ini tidak ada. Tuhan ini bagaimana? Dana ini tidak ada. Tapi
Tapi yang saya berpikir, saya tidak mau stres. Saya hanya datang kepada Tuhan. Saya hanya berharap teriak sama Tuhan. Nah inilah. Saya tidak pakai kekuatan. Saya tidak mengandalkan manusia. Saya hanya datang teriak kepada Tuhan. Tuhan tolong. Bagaimana ini? Berdoa sama Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Ya, ada hubungan baik dengan Tuhan. Dan hidup kita juga benar. Berdoa, Tuhan jawab. Tapi yang paling penting, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kebingungan. Karena apa? Roh ini ada hubungan baik dengan Tuhan. Pokok dan carang ini ada hubungan baik. Berdoa, berharap kepada Tuhan. Kemarin saya berpikir, Tuhan, ini saya saksikan bagaimana dana untuk dana panti. Ya, bagaimana dana untuk selesaikan semua ini. Saya berdoa, bagaimana ini Tuhan? Saya hanya bisa datang berlutut sama Tuhan. Saya melihat mujizat demi mujizat, demi mujizat demi mujizat. Kami masih utang ini paving 10 juta. Ya, kemarin dia lapor sama saya, Bapak punya hutang ada 11.600.000. Dan 11.600.000 saya bilang sama mereka, kan sudah ada minta diskon, sisa 10 juta. Wah, dia bilang, Bapak bicara dengan bosnya. Saya berbicara. Tetapi Bapak lunasi semua ini ya. Bapak lunasi semua. Dana tidak cukup. Dana cuma ada 2,5 juta. Dari mana 2,5 juta? Juga saya tidak tahu. Cuma saya tahu pagi-pagi saya berdoa pagi-pagi. Kok ada uang 2.415.000 masuk. Bisa kelap. Dan saya katakan. Ini uang. Saya kasih. Dan kita melihat. Waktu saya kasih dia minta supaya saya selesaikan semua itu 10 juta. Ini cuma saksi. Berikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Saya sodor sama dia 2,5 juta. Dia hanya diam. Dia tidak ngomong apa-apa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Padahal dia sendiri juga lagi susah. Yang saya mau berbicara. Karena apa? Kita datang berdoa sama Tuhan. Berdoa sih berdoa. Tapi harus ada hubungan yang baik sama Tuhan. Berdoa kita jangan sampai hanya sekedar sampai di plafon saja. Berdoa kita ini harus tembus sampai ke atas. Seperti Elia tembus sampai ke atas. Dia minta hujan jangan turun. Hujan tidak turun. Karena apa? Elia ada di dalam kebenaran. Saya berbicara kepada Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu punya posisi. Kalau saya berbicara kepada orang-orang jemaat, orang-orang kaya, wah dia berpikir negatif. Ya. Tetapi saya berbicara kepada Bapak Ibu dalam posisi seperti ini. Kita datang berdoa sama Tuhan. Tapi sebelum berdoa, hati ini dulu harus benar. Kalau hati kita tidak benar, percuma. Tapi bagaimana kita berkata, Pak ini pertolongan ini sudah ada. Bagaimana lagi hari Senin, bagaimana hari Selasa, bagaimana hari Rabu. Markus 12 ayat 24. Umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Isi Alkitab apa yang kita harus tahu? Matius 6 ayat 34. Dikeluarkan Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita gereja ini bukan gereja mengandalkan kekuatan. Kita ini gereja ini bukan mengandalkan manusia. Kita ini gereja mengandalkan Tuhan. Mohon maaf, apa yang bisa kita perbuat sekarang? Apa yang kita bisa lakukan sekarang ini? Ya. Tapi Tuhan bilang cukup. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Ingat 2-3 minggu yang lalu.
pada waktu Agus pulang, dia tidak pernah ambil dia punya uang kerja selama 1 tahun. Hanya ambil sedikit-sedikit saja. Tapi waktu pulang, ya, siapa yang tidak gentar? Selama 1 tahun duitnya tidak pernah ambil. Berarti duitnya puluhan juta. Tapi kita melihat, waktu dia pulang, pengeluaran di sini besar. Yang lain belum terbayar. Rekening sudah habis. Tapi kita lihat, dia pulang. Dia butuh uang. Tuhan kasih jalan keluar. Ada. Butuh uang. Gak ada. Butuh uang. Ada. Sampai sekarang dia sudah kembali ke Surabaya. Lusa dia sudah tiba. Dia pakai uang sekian banyak. Dari mana ini uang? Tapi uang ini dari Tuhan. Yang saya mau berbicara tadi tentang makan, minum, pakai. Manusia tidak pernah bingung yang lain. Tidak pernah khawatir, tidak pernah takut yang lain. Hanya yang paling takut makan, minum, pakai. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya akan ditambah. Bagaimana jemaat? Selama jemaat mendengar, jemaat melakukan? Atau hanya pasang telinga? Atau bobo? Tapi marilah. Apa yang Tuhan bicara, kita lakukan ini. Semua saat ini di depan susah. Tadi malam ada yang telepon sama saya jam 10 malam. Dia telepon kepada saya. Dia katakan, Pak, saya baru pulang dari kerjaan. Habis itu kenapa, Pak? Tapi saya tahu dia lagi susah. Saya jangan ngomong, kenapa, Pak? Gini-gini. Dia mau ngomong, tidak bisa ngomong. Saya susah, Pak. Saya sekarang lagi butuh uang, tapi uang tidak ada, Pak. Ini kerjaan sedang berjalan, Pak. Ready mix itu semua tiap hari harus jalan dan semua harus bayar kontan. Kalau saya tidak selesaikan pekerjaan saya, BPK datang sama saya. Karena ini anggaran terlalu besar. Dia susah. Ya, bayangkan pulang sudah capek-capek dari pagi sampai malam masuk di hotel. Ya, dia di luar kota. Di situ dia dalam keadaan susah. Sudah makan kamu? Belum makan. Semua tapi kepikiran. Dia katakan istri saya nangis. Karena apa? Kami kerja ini pekerjaan kami rugi 5 miliar. Istri saya nangis. Ya saya bilang kuncinya. Mau siapa lagi yang diharapkan? Kuncinya saya bilang berdoa. Maka itu saya telepon Bapak. Supaya Bapak dukung dalam doa. Ngobrol, saya berikan kekuatan kepada dia. Susah. Hanya kunci satu dia bilang. Saya bilang hanya satu. Kita datang kepada sumbernya. Yeremia 17 ayatnya ke-13. Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Kita melihat itu adalah sumbernya. Pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup. Mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup. Bagaimana kalau kita ini sudah meninggalkan dari seorang orang yang memberikan berkat kepada kita? Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Apakah orang itu masih mau kasih? Sama juga kita tinggalkan sama Tuhan. Kita tidak number one lagi sama Tuhan. Bapak Daniel dalam posisi sakit, kita berdoa. Dia posisi sakit, dia tetap ikut. Tetap ikut. Setiap pagi dia dengan saya berbicara. Berbicara panjang lebar, kamu berdoa. Dia berdoa dan saya berdoa. Satu sama lain saling mengisi. Satu sama lain saling. Ya. Tidak mau meninggalkan sumber air kehidupan. Kalau kita meninggalkan sumber air kehidupan. Pak, saya tidak meninggalkan, Pak. Saya masih tetap. KTP saya masih tetap. Segala semua. Tetapi dia sudah tidak ada lagi. Karena engkau tidak nomor satukan dia. Pagi hari ini kita belajar. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat 31
3. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti yang saya bilang tadi malam, orang itu berkata, Pak, sedih aku, Pak. Istriku nangis, Pak. Sedih, Pak. Kalau kami tidak bayar ini, Redimik ini dia tidak kirim. Kalau kami tidak bayar ini, kami punya pekerjaan bisa di backlist. Gimana, takut apa tidak? Maka kadang kita jadi manusia, kita tidak tahu. Kita hanya berpikir kita dapat kerja, wah itu berkat, berkat. Maka sebelum kita bekerja, kita berusaha tanya Tuhan dulu. Kita tanya Tuhan dulu. Ya, Tuhan ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, waktu itu Bapak bilang, Bapak disuruh macam begini, bangun segalanya semua, Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, kenapa masih kurang uang? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Saya perlu jelaskan. Ya, Tuhan tidak izinkan kekurangan dana sampai sekian banyak. Cuma kecil. Ya, hanya kecil, 10 juta, 20 juta. Itu tidak kekurangan sampai ratusan atau miliaran, tidak. Cuma kalau kekurangan 10-20 juta, ya. Tapi kita belajar, ya. Di situ kalau kita harapkan Tuhan dan di situ kita melihat Tuhan buat. Dan dia katakan di sini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya. Ada pernah kesulitan? Rasanya jalan itu sudah buntu semua. Ini di sini buntu, sana buntu, jalan sini tidak bisa. Semua sedangkan kebutuhan semua sudah harus ada di depan. Atau masalah-masalah yang datang, kita tidak bisa menangani masalah ini, sudah jalan keluar sudah tidak ada, rasanya buntu. Saya ingat waktu kami pergi ke DR Sutomo, sampai di situ kita lihat Pak Daniel lagi duduk. Ya, David lagi lari ke rumah sakit Airlangga, David lagi lari pergi ke Undaan Kulon, David lagi lari ke Suwandi, David lagi lari ke Kapasari keliling. Ya, waduh buntu Pak. Sudah tidak ada jalan keluar. Buntu Pak. Sudah tidak ada jalan keluar. Buntu Pak. Ya. Buntu sudah. Tapi kita melihat. Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan. Dia berikan jalan keluar. Tidak buntu. Memang karena pakai kekuatan. Lari ke sini, lari ke sini. Tetapi tidak buntu. Tuhan tidak mau. Tuhan masih tetap izinkan supaya dia ditangani di DR Sutomo. Saya juga berkata, pindahkan ke Adi Husada. Jangan di situ. Saya tidak mengerti. Tapi ternyata di DR Sutomo itu adalah dokter-dokter pintar yang ada semua di sana. Semua rujukan itu lari ke DR Sutomo. Tetapi kita melihat buntu di sana. Bagaimana untuk mendapatkan kamar, bagaimana untuk mendapatkan dokter. Tapi Tuhan itu memberikan jalan. Tuhan itu memberikan jalan. Tuhan itu memberikan jalan. Saya tanya pada Pak Daniel. Pak Daniel sekarang Sinse tusuk jarum. Bagaimana? Kapan kamu pergi lagi ke sana, diboyong lagi ke Sinse, pulang diboyong. Aduh Pak, sakit badan semua. Jadi sekarang bagaimana? Kita lihat Tuhan kirimkan Sinse datang ke rumah. Tusuk di rumah. Ada jalan keluar kan? Tuhan kirim Sinse datang ke rumah. Berarti ada jalan keluar kan? Maka itu orang itu kalau ada hubungan baik dengan Tuhan itu pasti ada jalan keluar. Tidak mengatakan mati aku, rasanya mau mati saja. Memang persoalan masalah kita hadapi. Kalau tidak ada jalan keluar rasanya mau mati saja. Banyak sekali kesaksian saya tapi tidak bisa saya berbicara, waktu tidak cukup. Tapi kita melihat di dalam ayat 35. Tuhan Yesus, iya huruf besar. Iya huruf besar. Berarti Tuhan maju sedikit. Merebahkan diri ke tanah. Dan berdoa
supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dia datang kepada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia minta, kalau bisa Tuhan. Ya. Orang yang mau menangkap sama Tuhan Yesus ini. Yang mau membunuh Tuhan Yesus, yang mau menyalibkan Tuhan Yesus. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Tapi Tuhan Yesus kasih contoh. Kalau kadang kita manusia minta jangan. Ya, tetapi di balik itu ada satu rencana. Saya teringat dulu waktu itu kapal saya. Sudah berangkat keluar dari pelabuhan, baru jalan 10 meter. Kapalnya miring, muatan begitu banyak. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau bisa jangan Tuhan. Kapal ini jangan terbalik Tuhan. Kalau terbalik bagaimana Tuhan, kamu lihat di atas kapal itu atau di atas dek itu mobil begitu banyak Tuhan. Kan bukan mobil itu jatuh di laut semua. Kalau bisa tolong Tuhan, angkat Tuhan, angkat Tuhan. Tuhan kan bisa, bagimu tidak ada yang mustahil. Coba kita baca terus ayat ini. 30. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Ya. Kalau bisa Tuhan, cawan ini, masalah ini, jangan kau kenakan saya. Saya juga bilang begitu, Tuhan kalau bisa jangan Tuhan. Kalau kapal ini sampai terguling mau jadi apa Tuhan? Di atas mobil sekian banyak. Di atas rokok gudang garam satu dek. Maksud dek itu di atas kapal itu semua ada 1000 sekian dos gudang garam. Wah Tuhan kalau tenggelam ini habis saya Tuhan. Kalau bisa jangan Tuhan. Kalau bisa jangan Tuhan. Tapi saya belum mengerti. Di balik ini ada satu rencana Tuhan. Tetap waktu air turun. Kapal buang. Habis sudah. Habis sudah. Sudah turun. Mobil sudah jatuh. Rokok sudah terhambur. Itu David atau Jiang. Itu tahu. Itu sebenarnya satu pelajaran untuk dia. Saya pulang sudah. Saya sudah tidak kuat. Semalam-malam saya sudah tidak kuat. Andre masih kecil, Kesia belum ada. Andre masih kecil, Kesia belum ada. Si Jiang yang bantu saya. Saya pulang sudah. Saya ngomong kepada istri saya, dia bangun. Jam 6 pagi atau setengah 6. Saya bilang kapal udah terbalik. Bagaimana mobil-mobil? Turun semua di laut. Bagaimana barang-barang yang ada rokok-rokok di atas 1.500 dos gudang garam. Saking di gereja sudah tidak ada yang perokok lagi. Kalau ada yang perokok tak kasih satu bal. Rokok terus. Apa yang terjadi? Istri saya bilang kenapa harus terjadi ini? Kita sudah bersekutu. Kita sudah dekat sama Tuhan. Kenapa harus ini? Kalau bisa kan tidak terjadi. Ya, bisa. Kalau Tuhan mau tidak ada yang mustahil dia katakan. Tidak diizinkan Tuhan ditangkap dan disalibkan. Bapa di surga punya kuasa. Tapi Bapa itu izinkan terjadi. Hati-hati jemaat, hati-hati saya. Kadang Tuhan izinkan. Karena kadang kita hamba Tuhan waktu menyampaikan itu ada strong suara-suara. Kadang Tuhan izinkan. Tapi ingat Bapak Ibu kalau di ini kita terjadi. Di balik itu ada satu rencana Tuhan. Ibrani 11 ayat 12 tolong dikeluarkan. Ibrani 11 ayatnya yang ke-12 kalau saya tidak salah. Ibrani 11 ayat 12. 12 ayat 11. 12 ayat 11. 12 ya? Ya. Tiba-tiba ada teman saya satu pengusaha kapal. Rumahnya di Raya Manyar Kertoharjo. 30 tahun yang lalu dia telepon kepada saya, Herman, bagaimana kapal? Saya bilang kapal sudah terguling, habis semua. Herman tolong bacakan, dia bilang. Saya percaya.
Ini orang cinta Tuhan, pengusaha kapal juga. Tapi sekarang sudah tua. Cuma dia tahu sekarang masih ada apa tidak. Saya bilang, apa yang kau suruh saya baca? Ibrani 12 ayat 11. Saya tidak pegang Alkitab. Tapi kau tolong baca. Inilah yang memberikan kekuatan kepada saya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Jadi waktu kita mengalami masalah tidak mendatangkan sukacita. Lanjut, tetapi duka cita yang ada. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Inilah, saya dapat ayat ini, saya diberikan kekuatan. Saya ketemu masalah tidak mendatangkan sukacita. Istri saya bilang, gimana ini? Kita sudah melayani, kita sudah buka persekutuan. Kenapa harus terjadi seperti ini? Tidak mendatangkan sukacita, malah duka cita. Tapi di balik ini ada satu rencana Tuhan. Tuhan latih terus kepada kita. Latih terus kepada kita 30 tahun yang lalu atau 29 tahun yang lalu. Dilatih terus. Jadi saya ini sudah dilatih terus sama Tuhan. Dilatih terus. Justru dilatih ada kepercayaan ini, ada kepercayaan. Dan saya tidak pernah mau lari dari latihan ini. Saya senantiasa ucap syukur. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau bisa ini cawan, lalui. Tapi jangan saya, tapi engkau. Tapi Tuhan bilang, Yesus jalan terus. Ini memang harus seperti ini. Engkau harus tanggung semua ini. Dosa ini. Sampai dia di kayu salib. Sampai dia di kayu salib. Dan dia meninggal di atas. Dan hari ketiga dia bangkit. Saya lihat tadi malam anak-anak lagi latihan untuk menyambut hari kelahirannya Tuhan Yesus. Ya. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak bangkit hari ketiga, mana ada orang yang mau menyambut dia? Mana ada orang yang mau percaya? Mana ada orang yang mau susah payah? Kita melihat ibu kekasih, ibunya Mama Dopet. Mereka berusaha. Didatangi lagi kepada Ibu Andreas dan Dila. Mereka berusaha untuk bagaimana cara untuk membuat ini. Nyalakan ini. Apa dibayar? No, tidak. Mereka hanya mau membalas kebaikan Tuhan. Saya ingat waktu mau pasang, Mama Dope masuk di bawah. Masuk di bawah untuk ini. Mamanya naik di atas. Saya berpikir, Tuhan, jangan sampai mereka jatuh. Saya video sama Agus. Agus, kamu lihat ini. Wih, sudah mau diatur Bapak. Sudah mau diatur ini pohon Natal, iya. Besok, dia bilang, Bapak saya pulang. Coba kita lihat, besok Bapak saya pulang. Loh kenapa kamu pulang Agus? Karena saya berpikir ini mau Natal, mama-mama dorang ini lagi atur. Siapa yang bantu mereka? Rencana saya belum pulang, tahun depan baru saya pulang. Tapi gara-gara ini saya pulang. Dan sekarang dia sudah perjalanan, besok lusa dia sampai. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya benar. Karena dia melihat kedua ibu ini. Dengan susah payah mereka bekerja. Saya harus pulang. Bagaimana hati kita? Mau? Ya. Karena mereka melihat. Maka itu nanti. Wahyu 13 ayat 14 atau Wahyu 14 ayat 13. Ya. Perbuatanmu di dalam dunia menyertai engkau. Perbuatanmu di dalam dunia, apa yang kau perbuatkan menyertai engkau. Ini dibuat begini juga. Bapak Ibu melakukan apa saja perbuatan yang baik itu menyertai. Jadi Tuhan Yesus, kita ini bukan tidak sanggup. Untuk masalah itu tidak terjadi dalam hidup kita. Sanggup. Saya teringat dulu pada waktu saya dipanggil
menghadap di Powil Tabes. Saya waktu dipanggil, saya menghadap. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menghadap sebelumnya. 3 hari, 1 hari sebelumnya saya datang. Karena ini saya berbicara, saya punya pengalaman. Saya datang. Pada waktu saya datang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu sanggup. Karena mungkin etiket saya atau menghargai panggilannya. Dan waktu dia wawancara kepada saya, itu di Powil Tabes. Dia katakan kepada saya, waktu saya sudah ceritakan semua, Pak, dia bilang, perbuatan Bapak ini kan mulia. Bapak tidak mencari kekayaan, tapi Bapak lakukan ini untuk Tuhan. Tetapi mereka yang cari ini sekarang mereka masukkan Bapak. Ya, sekarang Bapak pulang. Saya tidak berani urus urusan Bapak. Sekali lagi, saya tidak berani urus urusan Bapak. Bapak pulang. Saya pulang. Ini orang yang masukkan kepada saya. Dia tidak puas. Usaha lagi, dia hantam lagi sama saya. Ya, 1 bulan saya panggil lagi. Panggil. Sesudah itu malam diwawancarai, siang diwawancarai, sampai malam. Malam saya ditahan, tidur situ. Besok saya di Kerangkeng. Waktu saya di Kerangkeng 3 hari Bapak Ibu, Tuhan izinkan saya pulang. Orang mengatakan, wah luar biasa ya Tuhan itu ya. Pendetanya masuk ke dalam. Tuhan izinkan saya injili ini orang-orang semua. 3 hari saya pulang. Dia bilang tidak ada cerita. Orang yang sudah masuk ke dalam itu bisa keluar. Itu paling minim 20 hari. Atau paling minim, paling full 60 hari. Tapi 3 hari keluar itu tidak ada cerita. Tuhan itu sanggup. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah inilah Bapak Ibu. Tuhan kita. Dia sanggup. Tapi kalau dia sampai izinkan belum terjadi. Ya sudah. Kita lalui. Karena di balik itu ada satu rencana Tuhan. Tuhan izinkan saya dulu betul. Saya mengerti karena dan ini saya bisa menjadi berkat. Saya bisa menyaksikan kepada jemaat Tuhan. Untuk memberikan kekuatan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga 26-30 dia katakan, katanya ya Aba, ya Bapa, tidak adakah mustahil bagimu? Ya. Tidak adakah mustahil bagimu? Bisa saja. Ambillah cawan ini daripadaku. Persoalan ini. Rencana dia mau dibunuh, mau ditangkap. Stop sudah Tuhan. Bisa. Di Kalideres sana ada satu keluarga itu meninggal. Ya. Polisi stop masalah ini, tidak diteruskan. Kenapa? Dicari tidak dapat. Siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, racun atau apa, tidak dapat. Ya sudah di stop, tapi itu manusia. Tapi Tuhan ini bisa stop ini masalah. Kita punya masalah apa? Tuhan bisa stop. Sakit Tuhan bisa sembuhkan saat itu juga. Bukan bilang tidak bisa. Saya punya tangan ini. 1, 2, 3, 4. Dulu gini setengah mati Bapak. Setengah mati. Ini kalau mau tangan ke belakang pakai sabuk ini tidak bisa. Sakit sudah tidak bisa. Pakai baju tidak bisa. Mohon maaf. Apalagi kalau mau cewek. Ngerti cewek, you know cewek. Ini kan tangan ini kan semprot, ini kan pakai cewek. Waktu ambil air ke belakang, aduh udah bisa. Ini gimana siram? Ya, masa saya panggil ibu gembala, bu gembala, tolong dulu sikat gini. Istri yang benar pasti, pasti. Cuma waktu itu belum saya coba, saya masih tetap usaha. Masa saya panggil Andre, ya mungkin Andre bisa. Masa saya panggil Kesia? Bapak Daniel ngomong sama saya kemarin. Pak, anak saya. Ya saya ini kan masih pakai pampers. Mungkin di pampers. Semua. Tapi anak-anak ini urus. Tadi Andre lapor sama Hendrik. Hendrik kamu siap ya? Takut si David
agak terlambat. Saya tanya, kenapa terlambat? Lagi urus bapaknya. Lagi urus bapaknya. Nah ini, mau dapat istri daripada David harus bisa ikut David punya cara. Lagi urus bapaknya. Ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sudah tidak bisa. Tuhan, aduh sakit. Ya, saya pergi ke dokter, bukan tidak pergi, bukan anti dokter. Dokter bilang, oke, operasi. Pernah satu kali, waktu saking sakitnya saya dari kolam renang, pergi dengan saudara Alek. Waktu saya pergi dengan saudara Alek, pergi masuk ke rumah sakit di Mitra Keluarga. Alek masuk, tak diurus-urus semua. Dia anggap saya ini orang tuanya sudah. Semua diurus, urus-urus. Bawa ke dokter, semua diurus-urus. Saya tinggal diam saja. Dia urus. Ya baik juga, ada jemaat yang sudah dianggap ini bapaknya. Cuma saya hanya keluarkan air mata. Puji Tuhan. Dia urus semua. Waktu bayar, dia bayar. Semua selesai, sampai pulang. Dokter bilang apa sama saya? Ini coba pergi. Mungkin operasi. Sudah 1 tahun yang lalu suruh operasi. Ya gimana kita harus operasi Bapak Ibu? Asuransi datang. Di sini saya tanya tentang asuransi. Tapi Tuhan bilang kau tidak percaya. Ya sudah. Harus kami suami istri bayar 39 juta 1 tahun. Ya, tapi belum tentu. Kami ini ada komplikasi. Penyakit ini. Kalau kesembuhan bagaimana? Enggak, sudah. Tapi kembali lagi Bapak Ibu. Dia habis operasi Bapak Ibu. Ini tangan ini sekarang lagi digendong terus. Selama 2 minggu begini terus. Tidak boleh goyang. Hanya begini. Tangan hanya boleh main begini aja. Cek sengsara nih. Tapi kalau saya terus berharap sama Tuhan. Pagi-pagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan saya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu bilang sama saya, kalau engkau bisa begini. Ini berarti engkau sudah bagus. Kiri bagus. Ya. Tapi bagaimana kalau kanan engkau bisa apa tidak? Ya, tapi di situ saya berdoa terus, Tuhan tolong saya bisa. Cuma tangan ini belum lurus. Tuhan tolong kasih lurus. Jangan operasi Tuhan. Hanya satu. Berdoa harapkan Tuhan. Berdoa bukan hanya dengan mulut, tapi dengan lubuk hati yang kita percaya. Boleh, dokter boleh, semua boleh. Apalagi pakai asuransi, setiap hari anggaran untuk makan saja 650.000. 650.000, berapa banyak kue-kue yang ada. Maka itu ibu-ibu yang dekor di sini, Andre datang dari sana bawa, ada makanan ini macam-macam. Tapi yang kita melihat, andalkan Tuhan. Seperti Bapa di surga, Tuhan Yesus ini. Dia andalkan Bapa. Berdoa. Tapi kita belajar lagi, ayat 37. Kita melihat ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan Yesus pada waktu itu dia datang kepada murid-muridnya. Sebelum itu dia duduk, dia berlutut di batu karang yang besar. Apa yang dia katakan? Dia berdoa sampai dikatakan itu pecah pembuluh darahnya saking takut. Ya, darah, keringat itu berupa darah turun, tetes, saking takutnya. Tapi waktu dia sudah berdoa, dia tetap ingat dia punya teman, ingat anak-anaknya, ingat murid-muridnya. Apa yang terjadi waktu dia datang kepada murid-muridnya? Ya, kedapatan murid-muridnya sedang tidur. Dan dia katakan, apakah kamu tidak bisa berjaga 1 jam saja untuk berdoa?
Ayo bangun, berdoa. Ayo bangun, berdoa. Kau tidak bisa jaga 1 jam saja. Pagi-pagi. 1 jam saja. Tidak bisa. Waduh, Tuhan Yesus bilang susah. Coba kita lihat. Ya. Setelah itu, ayat 37 keluar. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepadanya, Petrus atau Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Disuruh berjaga-jaga 1 jam saja berdoa. Tapi kan tidur. Pada waktu itu kan masih pagi. Pada waktu itu masih tengah malam. Lagi ngantok-ngantoknya. Gereja adakan setiap pagi jam 5 itu ada doa pagi melalui Zoom. Nah ini, saya hanya berbicara kepada Bapak Ibu berdasarkan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Mendengar kebenaran firman. Ini saya berbicara ini hanya tolong jangan dilalui begitu saja. Supaya pencobaan-pencobaan ini jangan terus kena kepada kita. Apakah tidak bisa? Pak, saya komit Pak. Mulai besok saya mau ikut doa. Seperti Pak Daniel bilang, saya tidak jemu-jemu mengundang jemaat. Mulai besok saya ajak. Ya, saya mau. Tetapi memang mau. Roh ini mau, tapi daging ini berat. Kadang orang tua itu, Bapak Toga Sirait, saya berpikir, aduh kok ngomong ini cek kerasnya. Kok jadi orang begini. Tapi kan tujuan yang baik. Dia mau ajarkan kepada kita. Setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jam 4 pagi saya sudah turun. Sebelum saya turun, saya berdoa dulu. Saya berdoa keliling ini, saya berdoa. Tadi pagi saya berdoa, pagi. Ini hari-hari Minggu, jam 4 lebih saya sudah turun juga. Saya sudah keliling, saya berdoa, semua tempat ini. Kamar-kamar yang ada saya buka, AC-nya saya buka semua, supaya keluar semua bau-baunya apa. Tapi kan bau baru. Saya berdoa, saya urapi. Bahkan saya ambil air, saya semprot semua pagar-pagar pagi-pagi. Sambil saya berdoa. Ya, sesudah itu saya mandi. Tapi kalau hari-hari biasa saya berdoa. Sebelum jam 5 menit saya masuk. Tapi sebelumnya saya ada di luar. Saya berdoa. Basah roh terus saya berdoa. Terus. Ini yang membuat saya kuat. Ini sekali lagi yang membuat saya kuat. Tidak saya bangun 5:30 baru saya bangun. Ya, mata masih penuh dengan kotor. Rambutnya masih terhambur kiri kanan. Ya, tapi kita sudah siap semua. Sudah sikat gigi semua. Rambut sudah sisir, dikasih basah semua. Tinggal kita duduk datang kepada Tuhan. Cari dia. Tapi kita melihat murid-murid yang dekat sama Tuhan. Tuhan Yesus berdoa mereka tidak mau. Mereka lebih enak tidur. Jadi ini kalau sekarang jemaat-jemaat surya kebenaran tidak seperti itu. Jemaat-jemaat di luar. Tapi 2000 tahun yang lalu sudah seperti ini. Murid Tuhan Yesus juga seperti ini. Maka itu ada teguran daripada Tuhan. Apakah kamu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Coba. Saya melihat sekarang ibadah-ibadah Zoom itu. Banyak yang sudah mundur hilang. Dia merasakan biasa. Ya mungkin 1 kali kita ngomong, 2 kali kita ngomong. Dan 3 kali kita kan tidak mungkin ngomong terus nanti dipikir kepo, cerewet. Tapi Bapak Ibu, risiko itu hilang itu bahaya. Jemaat-jemaat kita ada beberapa yang sudah hilang sekarang. Dulu saya sudah tahu kepada mereka, jangan, ayo, tetap, ayo, semangat. Tapi kan tidak bisa, sekarang sudah hilang. Bahkan saya cek juga ke gereja, sudah tidak ke gereja. 1 kali itu, sekarang sudah tidak gereja, tidak bisa bangun.
Jadi yang ada sekarang kejar ini dunia, kejar ini dunia. Inilah Herman seperti dulu. Waktu Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah limpahkan segala semua, saya sudah lupa. Tapi ingat ada 1-2 tahun Tuhan akan izinkan seperti ini. Bukan saya mendahului Tuhan, bukan saya menyumpahi, tetapi yang saya berbicara tentang saya. Tidak lama kok, waktu saya tinggalkan Tuhan, waktu saya tinggalkan dia, saya sudah tidak setia lagi sama dia. Tidak lama kok, 1 tahun, setengah tahun, sudah mulai. Buntuh semua itu jalan-jalan. Semua satu, lebih parah lagi. Ingat, roh yang pergi, dia bilang, aku akan pergi. Ya, saya tunggu. Bersih, saya kembali lagi. Lebih parah lagi. Coba tinteni. Tapi kita mau melangkah untuk maju itu berat. Roh ini mau maju, tapi daging ini berat. Ini loh. Saya sudah punya pengalaman. Kenapa kita tinggalkan sumber ini? Yang kita berhadapan bukan manusia, yang kita hadapi ada penghulu-penghulu udara yang menjaga. Jangan. Saya tadi pagi bangun, ya jam 2. Jam 2 bangun. Tuhan bilang berdoa. Berat loh mata. Berdoa. Tapi di situ waktu saya berdoa, saya cuci muka dulu semua, baru saya duduk, saya berdoa. Saya berdoa. Saya melihat, jam 12, jam 11 ya. Jam 11 saya sudah berdoa ya. Ya tante jam 12 baru tidur. Jam 11 saya sudah diizinkan berdoa. 11, saya berdoa, jam 2 saya bangun. Ibu Gembala dah tahu sudah. Ya dia sibuk dengan dia punya pekerjaan sendiri. Jam 11 saya berdoa, jam 2 saya selesai. Jam 2 saya selesai, dibangunkan Tuhan jam 4 lebih. Jam 4 lebih saya berdoa, siap-siap, saya sudah turun, keliling lagi berdoa. Berat. Kalau kita sudah meninggalkan, berikan kesempatan, berat sekali. Di sini ada jemaat yang dulu rajin sekali. Setiap pagi itu dia pasti ada. Setiap Zoom itu dia pasti ada. Tapi sekarang sudah malas. Sudah tidak bisa. Itu yang membahayakan. Itu yang membahayakan. Kemarin Tuhan taruh di dalam hati saya kepada seseorang. Saya hanya tiba-tiba saya ingat kepada dia. Saya bilang, aduh Tuhan. Jangan sampai anak ini tinggalkan Engkau. Jangan sampai. Tolong Tuhan, jangan sampai tinggalkan. Karena dia sekarang kan sudah rasanya seperti lain. Tapi waktu itu selesai sore, saya turun, saya bawa persis ada kue apa itu. Saya bawa, saya masuk ke kantor. Waktu saya masuk ke kantor, Tuhan ingatkan sama saya, coba kau lihat ke belakang. Saya lihat di belakang, saya lihat anak ini sedang pegang komputer. Aduh puji Tuhan, saya bilang. Ini kesempatan saya berbicara. Saya hanya ngomong kepada dia. Kamu ingat ya, kamu tidak boleh jauh daripada Tuhan. Kalau kamu jauh daripada Tuhan, kamu susah, saya susah. Saya ngomong kepada dia. Karena baru 1-2 kali saya berbicara. Kamu jangan jauh daripada Tuhan. Sebab kalau kamu jauh daripada Tuhan, kamu susah, saya susah. Ambil ini makanan. Saya masuk ke kantor sebelah, ambil makanan yang ada, saya kasih sama dia. Ambil ini, kamu makan. Saya makan, ayo makan kamu. Sampai istri saya tanya, wah kamu makan risoles 2 ya? Tidak, saya bilang. Loh ini kan hilang 1, saya ambil kasih orang. Ibu Gembala hitung kalau makanan itu. Saya kasih anak ini, oh ya. Kamu ambil ini, kue ini 2 ya. Kamu makan, saya makan 1 itu ada situ. Ya, saya hanya ngomong, ingat ya, saya pesan, jangan kamu tinggalkan. Sebab kalau kamu tinggalkan, itu firman sudah menjanjikan. Kamu jauh dari sumbernya. Ya, Tuhan akan izin kamu dipermalukan. Saya jauh daripada Tuhan. Tuhan izinkan saya dipermalukan. Saya dihina. Waktu saya susah dihina di mana-mana. Dihina di mana-mana.
Sampai keluarga-keluarga juga hina kepada saya. Karena saya jauh daripada Tuhan. Tuhan bilang engkau akan dipermalukan. Dihina. Karena apa? Kita tinggalkan sumber air kehidupan. Kita lebih mendahulukan dunia daripada Tuhan. Ini kesempatan. Saya bisa berbicara. Saya ngomong, tolong ya, jangan. Saya hanya bisa ngomong. Tapi kan saya tidak bisa memaksa. Tuhan bilang jangan kau paksakan mereka. Petrus, engkau mengasihi mereka. Gembalakan. Jangan engkau paksa mereka. Menjadi contoh, menjadi teladan. Sebab kalau sampai seperti itu, nanti kita sendiri yang malu. Saya sudah punya pengalaman. Orang hina semua sama saya. Semua hina. Sampai pernah waktu itu saya pulang dari gereja. Kaki sepeda tidak punya. Sepeda motor tidak punya. Segala semua naik beca. Dengan istri ikut seberang. Waktu itu saya ketemu dengan ada anak-anak yang zaman dulu masih kecil-kecil. Tapi mereka sudah mulai pegang perusahaan. Saya ketemu sama mereka, saya tutup saya punya muka. Dan mereka kiri kanan hina saya, hina saya, hina saya. Tapi yang hina-hina itu sampai sekarang sudah ada karuan-karuan. Tapi karena waktu itu mereka hina saya, tapi saya sudah kembali. Saya sudah melalui satu proses. Tapi kalau kita yang mundur daripada Tuhan, aduh jangan. Itu firman Tuhan itu ya dan amin. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 35. Ibrani 10 ayat 35. Ya, kita baca di sini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan kau lepaskan kepercayaan. Kadang kita lepaskan kepercayaan ini. Percaya sama Tuhan. Pak, saya masih percaya, tapi engkau tidak pernah melakukan kebenaran firman. Itu bukan percaya. Jangan kau lepaskan kepercayaan ini. Ya, dikatakan kepercayaan karena besar upah yang menanti. Kalau kita lagi sungguh-sungguh sama Tuhan, ada besar upah yang menanti untuk kita. Kapan Pak upah menanti? Jangan kita cari itu. Pokoknya tugas kita senangkan hati Tuhan. Nanti ada waktunya Tuhan berikan. Dikatakan di sini. Tapi dikatakan di dalam ayat 36, coba kita melihat. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita ini butuh ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Pak, kenapa saya sudah sekian lama? Karena kita tidak punya kesetiaan terus kepada Tuhan. Kita jalan sama Tuhan. Ada apa-apa kita ngambek. Kita jalan sama Tuhan. Ada apa-apa kita ngambek. Jadi naik turun. Mohon maaf. Saya berbicara dengan Pak Daniel. Pak Daniel 20 tahun ke bawah, 15 tahun ke atas. Itu tidak tahu berapa tahun Ibu Gembala. Agak cepat bicara. 17 tahun. Saya bilang sama Pak Daniel. Ibaratnya tidak seperti ada piring yang pecah. Hubungan saya dengan dia. Ya. Kami punya hubungan itu selama 17 tahun. Ini bersih di dalam. Tidak ada piring yang pecah. Tidak pernah satu kali pun saya bertengkar dengan dia. Sekali lagi, tidak pernah satu kali pun saya bertengkar dengan dia. Bapak Ibu coba lihat. Tuhan taruh di dalam hati saya. Pulang nanti coba lihat ke belakang. Sekolah minggu sebelah. Saya sendiri. Angkat itu ranjang. Saya sendiri. Kursi-kursi baru Tuhan sudah siapkan. Tempat hias-hiasnya semua Tuhan sudah siapkan. Ada ponakan saya.
bikin tempat lemari hias, bikin kursi bagus, rencana untuk pakai rumah mereka. Ternyata rumah itu tidak jadi dipakai, mereka pindah di apartemen. Barang tidak bisa pakai, harus kemana? Dia bilang asuk ambil sudah ada di sini. Tuhan sudah siapkan dengan melalui itu. AC dipasang, air panas dingin sudah disiapkan segalanya semua. Saya bilang pada Daniel, saya sayang kepada engkau. Saya sayang kepada engkau. Ya, saya sayang kepada engkau. Saya kepingin tiap hari ketemu dengan engkau. Maka itu setiap pagi saya berbicara dengan dia. Setiap sore saya berbicara dengan dia dan saya suruh dia doakan. Saya doakan dia. Dia doakan, saya doakan. Kenapa? Ada hubungan yang baik. Sama kita juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita ada hubungan yang baik sama Tuhan, Tuhan itu hatinya Tuhan itu betul-betul mengasihi kita. Dia pedulikan. Maka itu Bapak Ibu dikasih Tuhan 36. Coba kita lihat. Ya, 37. Ya, kita butuh ketekunan. 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang. Sudah tidak lama lagi. Ya, sudah akan ada tanpa menangguh kedatangannya. Lanjut. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Pak, saya tidak mengundurkan diri. Tapi hatinya sudah mundur. Kesetiaan sudah tidak ada. Ketaatan sudah tidak ada. Aku tidak berkenan. Maka saya bilangkan kemarin sama anak itu. Kamu jangan mengundurkan diri ya. Kalau kamu mengundurkan diri, kamu ada apa-apa yang susah saya. Kamu tidak boleh ya. Terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Tetap setia. Kamu harus percaya. Tapi dikatakan di sini. Puji Tuhan ayat 39. Ya. 39 dikatakan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Ini khusus untuk jemaat GBI Surya Kebenaran. Tetapi jemaat GBI Surya Kebenaran bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Dan kita tahu orang yang mengundurkan diri pasti binasa. Tetapi kita ini bukan orang yang mengundurkan diri. Ya ada yang mengundurkan diri sebeberapa saja, segelintir. Tidak banyak. Tapi kita ini yang ada masih tetap setia. Ada yang mengundurkan diri. Sudah ada. Ya, bahkan sekarang mereka sudah tidak pernah ibadah. Sejak ngomong saja rasanya roh itu, aduh takut saya bilang. Rohnya udah lain seperti dulu. Ya sudah, saya bilang Tuhan, mau apa lagi? Ya itu urusan dengan kamu. Saya sudah berusaha bagaimana cara mengembalakan yang baik, mengajak yang baik, menasihati yang baik. Kepingin mau kembali, tetapi tidak bisa. Bangun pagi sudah tidak bisa. Sebentar mau datang badan sakit, kaki sakit. Sebentar mau ini, dibikin banyak halangan. Dipaksa juga kan tidak ada guna. Maka itu dengan kerelaan hati. Tapi Tuhan katakan kita ini jemaat GBI Surya Kebenaran bukan orang yang mengundurkan diri. Kembali lagi. Tuhan Yesus datang kepada murid-murid. Apakah kamu tidak sanggup untuk berdoa 1 jam saja? Dikatakan di dalam ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut tetapi daging lemah. Ngomong enak. Berjaga-jagalah. Barusan di dalam ibadah Zoom. Dikotbahkan oleh Ibu Andreas. Dengan berapi-api. Jemaat Surya Kebenaran kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Orang yang berjaga-jaga itu orang yang itu rohani yang sudah bisa bagus. Dia kuat. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita jatuh. Supaya pencobaan-pencobaan. Tapi waktu dia sampaikan pencobaan-pencobaan itu datang. Selesai amin, selesai semuanya. Dan dia katakan kepada saya. Pak Herman, dia bilang. Besok tugas saya kacang hijau 50 saya batal. Karena dia harus masak kacang hijau 50 dikirimkan ke
pasar kembang. Kembang kuning. Satu-satu Ibu Andreas masak, tapi pemohon maaf, dia hanya lakukan itu saja. Dia bilang tidak bisa. Saya hanya ngomong kepada dia, Bu, tadi Ibu baru ngomong. Ya, kita harus berjaga-jaga. Ini masalah datang segala semua. Bisakah kita ucap syukur apa tidak? Tapi kalau Ibu bilang karena rumah banjir dan lain-lain, oke, saya mengerti. Dapur pasti tidak bisa. Air selutut Pak, dia bilang. Coba kalau begitu, engkau video. Dia video. Ternyata bukan di lutut, mata kaki di sini. Saya dengar, Dila punya suara. Oh, air sak menit toh. Saya lihat dapur, ya saya diam aja. Dia bilang, inilah rumah Bu Andreas. Tapi kan saya tulis itu, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita punya rohani bagus, kena macam begitu, ucap syukur. Ngomong enak, Pak Herman coba dulu. Sudah cukup banyak Tuhan latihkan. Kadang kita jatuh, kadang kita bangun, bisa mengucap syukur. Tapi saya melihat, saya hanya berdoa. Tuhan dia bilang berjaga-jaga. Kalau rohaninya bagus. Betul, pagi-pagi saya udah bingung. Pagi-pagi ya apa ini? Siapa yang masak tambah? Jam 5 saya tanya Bu Retno. Bu Retno, kamu bikin kacang hijau berapa? Lo udah ada iya. Kenapa Pak? Bu Andreas batal. Oh, udah bisa. Aduh. Ibunya, udah bisa Pak. Hanya sekian. Aduh, ya apa ini? Tiba-tiba WA masuk. Pak Herman, aku sudah siap. Semuanya saya sudah siap. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah ini kita melihat untuk Tuhan Yesus. Dia masih tetap mau lakukan. Meskipun dia punya masalah. Saya berharap jangan kendor itu. Sebab kita lakukan itu untuk Tuhan. Kemarin saya tanya ibunya, bagaimana kamu waktu ke Kembang Kuning? Aduh Pak, dia bilang, begitu banyak orang-orang kami suruh, orang sangat berharap. Ya, kita menolong orang lemah itu mengutangi Tuhan loh. Tuh kita utangi Tuhan, siapakah kita mengutangi Tuhan? Tuhan punya kerendahan hati, dia katakan mengutangi Tuhan. Maka Pak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat lagi. Dikatakan di dalam ayat 9, lalu pergi, lalu ia pergi. Huruf besar, coba dikeluarkan. Lalu, coba kembali tadi, firman Tuhan tadi. Lalu ia huruf besar pergi lagi dan mengucap syukur doa yang itu juga. Tuhan Yesus datang lagi kembali ke batu itu, berdoa lagi kepada Bapa di surga. Berdoa lagi kepada surga. Dia berdoa, terus dia berdoa. Nah kita ini jadi jemaat Tuhan, jadi murid Tuhan harus suka berdoa. Berdoa lagi dan kita melihat lanjut. Ya. Ketika ia kembali pula, Tuhan Yesus mendapati mereka sedang tidur lagi. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Ini loh kelemahan jemaat. Berat. Saya itu kadang kalau doa pagi saya harus telepon. Saya telepon. Teleponnya kalau ada baik hati ya mereka bangun gitu loh. Kalau sudah bangun, mereka ikut. Ikut itu orang taruh di ujung kepala, rambut tok. Ya sudah, yang penting ikut doa. Karena saya kepingin supaya kita ini diberikan kekuatan. Tapi kadang juga kalau kita doa telepon, mereka tidak angkat, mereka tidur terus. Di telepon pun juga mereka tidak mau jawab. Ini 2000 tahun yang lalu, ini murid-murid Tuhan Yesus macam begitu. Dia bilang mau jawab apa? Tapi orang yang sudah sadar, dia sudah dengan sendirinya bangun. Dia datang mencari Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas ini, kita datang dulu kepada Tuhan. Cari dulu Tuhan supaya dapatkan kekuatan. Pak Tulus itu kadang dia masuk, kadang tidak, kadang masuk, kadang tidak. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini berfungsi sekali. Kenapa tadi saya katakan? Saya punya masalah gini-gini, tapi saya tenang aja. Saya punya masalah, saya tenang saja. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pada waktu tidur pun Tuhan kirim berkat. Sekali lagi, pada waktu tidur pun Tuhan kirim berkat. Betul tadi malam, jam 1, jam 2. Saya buka, dana sudah kosong.
Saya tidak tahu bagaimana nanti Senin, Selasa kita melayani lagi bagaimana. Dana sudah kosong. Sudah kosong Bapak Ibu. Tapi saya kan hanya berdoa sama Tuhan. Tengah malam, coba Bapak Ibu bayangkan. Ada satu orang janda kirim uang. Tengah malam ada satu janda kirim uang. Tengah malam. Jam 2 saya waktu buka HP, saya lihat. Loh, kok janda ini kok kirim uang tengah malam? Firman Tuhan bilang, Mazmur 127 ayat 2. Ya, bagian terakhir. Pada waktu tidur pun Tuhan memberkati kita. Pada waktu tidur pun Tuhan memberkati kita. Pada waktu tengah malam Tuhan kirim uang. Ya puji Tuhan. Lanjut lagi Senin, Selasa, Rabu, lanjut lagi. Ya, kita melihat di sini. Pada tengah malam pun Tuhan kirim uang. Haleluya. Lihat, sudah berapa? Dikirim 600.000 tengah malam. Ya, kan tidak ada. Orang kan sudah tidur. Mana tengah malam kirim uang? Untuk apa? Untuk nyumbang panti asuhan. Untuk nyumbang panti asuhan tengah malam. Ada lihat? Ya, janda, seorang janda kirim tengah malam. Kan tidak mungkin. Janda satu sudah susah. Dia lagi susah betul-betul. Dia lagi susah. Saya saksikan sedikit ya. Ini cerita orang ini. Hari Selasa, hari Jumat. Saya melihat keadaan dana. Ini habis. Kan tentang khawatir tentang makan, minum, pakai. Ya. Wah ini saya berpikir ini hari Sabtu ini get-getan ini. Saya langsung waktu sedang mandi. Saya bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan aku kepingin ketemu Engkau Tuhan. Saya kepingin ketemu Engkau Tuhan. Saya kepingin ketemu Engkau Tuhan. Tuhan saya kepingin ketemu Engkau Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan tidak jawab. Sesudah saya mandi kok saya dengar ini ada telepon. Telepon terus. Tapi kan gimana saya lagi mandi. Ya saya lagi mandi. Tapi di situ selesai mandi. Ya. Saya lagi mandi. Tiba-tiba saya bilang Tuhan saya kepingin ketemu Engkau. Kepingin ketemu Engkau. Tiba-tiba saya angkat telepon. Orang ini WA sama saya. Karena dia sudah telepon 3-4 kali. Orang ini WA sama saya. WA-nya bunyinya begini. Tolong baca. Ya. Jam berapa? Jam 8.46 pagi. Saya bilang, Tuhan, saya kepingin ketemu Engkau. Karena saya melihat pada waktu itu dana sudah minus. Gimana caranya? Hari Jumat kami harus membayar dan lain-lain segala semua ini panti. Tapi di situ saya bilang, Tuhan, saya kepingin Tuhan ketemu Engkau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan izinkan orang itu telepon. Saya minta nomor rekening. Waktu dia bilang saya minta nomor rekening, saya ambil langsung. Ya, saya telepon kepada dia. Saya bilang, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa Pak? Saya lagi teriak sama Tuhan Yesus. Saya kepingin sekali ketemu Tuhan Yesus. Karena saya punya pergumulan ini. Saya kepingin sekali. Ya kita belum tahu. Ternyata Tuhan, iya Pak, saya tergerak hati untuk hubungi Bapak. Saya tergerak hati untuk ketemu Bapak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya kepingin. Jemaat Tuhan, kalau kita terus berjaga-jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita intim,
kita akan mendapatkan seperti itu. Dan kepercayaan-kepercayaan Tuhan berikan. Bahkan janji-janji Tuhan itu Tuhan kasih. Mungkin kita berkata, tidak mungkin, tidak mungkin. Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, engkau sanggup melakukan cawan ini. Tidak terjadi. Lepas dari saya. Tetapi biar bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan pagi hari ini kita melihat murid-murid datang lagi sama Tuhan seperti itu lagi. Ya, ngantok lagi, malas lagi, tidak mau lagi. Ayo, kita belajar terus. Kita belajar terus. Biar pagi hari ini kita sudah mendengar firman. Saya hanya berdoa, saya hanya berharap jemaat Surya Kebenaran, kita tidak membutuhkan ribuan orang. Kita tahu apa yang Tuhan kasih, tetapi kita harus bertumbuh kuat. Sehingga apa yang kita teriak sama Tuhan, apa yang kita teriak sama Tuhan, Tuhan jawab. Saya minta pemusik, singer, ayo kita sama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Oh, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.